Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makan bakso bersama usai mencuri motor, kakak beradik di Pandeglang ditangkap polisi. Berniat bertemu pujaan hati di Tangerang Selatan, seorang pemuda jadi korban alamat palsu hingga ditangkap polisi. Meresahkan, 2 ekor monyet liar berkeliaran di pemukiman warga. Warga di Padurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, resah dengan adanya monyet liar yang berkeliaran di lingkungan tempat tinggal mereka. Beberapa kali monyet yang berkeliaran merusak kaca spion mobil warga yang sedang terparkir. Bukannya pergi saat diusir warga, monyet liar ini malah bersembunyi di plafon dan atap rumah warga saat diusir. Keberadaan 2 ekor monyet liar ini sudah 1 bulan, namun 1 ekor monyet sudah berhasil ditangkap warga. Monyet liar ini dikhawatirkan mengganggu warga saat beraktivitas, terutama anak-anak yang sedang bermain. Hampir 1,5 bulan ini dan sangat meresahkan warga. Kenapa meresahkan? Masalahnya itu monyet saya juga nggak tahu ya. Kok yang diambil kaca spion mobil gitu. Sedangkan saya pernah itu saya taruh kaca spion motor. Itu nggak digubris, nggak diapain, ditinggal. Dan lagi datangnya kalau pagi jam 6:30 suka ada tuh. Tapi begitu siang nggak ada. Kejadian monyet liar ini sudah dilaporkan ke pihak Damkar Kota Tangerang, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti untuk menangkap monyet tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja hingga kejahatan lainnya di tingkat pelajar, Sekolah Menengah Kejuruan Mulia Hati Insani Warung Gunung, Kabupaten Lebak, bekerja sama dengan pihak kepolisian Polres Lebak melakukan sosialisasi kepada pelajar. Sosialisasi yang diberikan kepada pelajar ini seperti mencegah bahaya tawuran, bahaya narkoba, pelecehan seksual, bullying, dan pencegahan kenakalan remaja lainnya. Kegiatan sosialisasi dan himbauan ini diberikan agar para pelajar tidak terlibat tawuran, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam upaya agar pelajar tidak melakukan tindak kejahatan. Kami dari pihak sekolah sangat antusias sekali dengan kehadiran Bapak Kapolres Lebak dengan memberikan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, salah satunya adalah tawuran yang sedang marak di Kabupaten Lebak. Nah, kami dari pihak sekolah sangat mendukung dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah memberikan pengarahan, pembinaan dan penjelasan secara luas kepada murid kami agar mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang hukum. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya tawuran antar pelajar. Salah satu bentuk kegiatan Polres Lebak sosialisasi kepada anak-anak sekolah mengenai tawuran atau perkelahian antar pelajar. Kemudian tadi juga disisipkan masalah narkotika dan obat-obatan keras sama masalah perkara pelecehan seksual dan kenakalan remaja lainnya. Ini salah satu bentuk juga mitigasi terkait ada beberapa kejadian akhir-akhir ini di wilayah Lebak. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dapat menghindari atau mengurangi bahkan tidak ada kejadian yang serupa terjadi di Lebak. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pelajar di Kabupaten Lebak tidak lagi terlibat dalam aksi tawuran. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah kawasan di Kabupaten Lebak dikenal sebagai sentra penghasil bambu karena memiliki ribuan hektar perkebunan bambu. Seperti di Kecamatan Sajira, Cileles, Cikulur, Cimarga, hingga Gunung Kencana. Jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia, para petani bambu pun kebanjiran rezeki karena meningkatnya jumlah permintaan.
Bambu biasa digunakan untuk umbul-umbul, tiang bendera, serta bambu berukuran besar yang biasa digunakan untuk lomba panjat pinang. Bahkan menurut para petani, permintaan meningkat hingga 80%. Tidak hanya untuk wilayah Banten, bambu juga dikirim ke Tangerang, Jakarta, hingga Bekasi. Tak hanya dari penjual bendera, pesanan order juga datang dari perusahaan. Permintaan bambu mulai ramai sejak 1 bulan terakhir ini dan setiap hari seorang petani bisa memasok ratusan batang bambu, bahkan hingga ribuan batang bambu berbagai ukuran. Untuk memenuhi tingginya permintaan, petani biasanya mendatangi pengepul di wilayah Kabupaten Lebak. Untuk tahun ini baru mulai sekitar seminggu yang lalu sih untuk rame. Kebutuhan bambunya yang rame ini saat ini ukuran tiang bendera sama tiang buat panjat pinang itu. Nah, sehari itu Bapak bisa kirim berapa? Sehari sekitar 1.500 untuk ukuran tiang bendera, 350 batang untuk yang ukuran tiang buat panjat pinang. 12 Agustus ini untuk para petani gimana nih Pak? Petani bambu. Para petani bambu kalau menjelang Agustus itu bambunya agak mahal. Kalau seperti biasa ya harga biasa. Nah, kalau harga bambu sebelum 17 Agustus ini berapa Bapak jual? Sebelum Agustus saya menjual bambu ke bos ya sekitar 8.000 9.000-an. Untuk jenis bambu apa itu? Jenis bambu yang biasa yang ukuran 7-8 cm. Sementara untuk harga satu batang bambu, pengepul menjual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp7.000 per batang. Sedangkan bambu berukuran besar yang biasa dipakai untuk lomba panjat pinang dijual di kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000 per batang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.